Selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan untuk mendahului aktivitas kita pada hari ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Mengapa Mozart meninggal begitu muda? Ayatnya terdapat dalam Imamat 11 ayat 7 dan 8, bunyinya demikian. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku-kuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Keterangannya disampaikan demikian. Apa yang sebenarnya membunuh Wolfgang Amadeus Mozart? Menurut sebuah artikel tahun 2001 diterbitkan di Journal of American Medical Association, kemungkinan besar pelakunya adalah trichinosis. Saya ulangi, trichinosis, yaitu serangan cacing yang disebabkan oleh memakan daging babi yang dimasak kurang matang. Ini bisa menjelaskan semua gejala Mozart, termasuk demam, ruam, nyeri anggota badan, dan bengkak. Mozart meninggal pada usia 35 tahun. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1846, Dr. Joseph Leidy dari Philadelphia sedang memakan sepotong daging untuk makan siang ketika dia memperhatikan beberapa titik yang tampak lucu di dalamnya. Dia berpikir bintik-bintik itu tampak tidak asing. Saya melihat titik yang sama pada jaring otot mayat yang saya bedah beberapa hari yang lalu. Dia meletakkan daging itu di bawah mikroskop. Apa yang dia temukan sungguh mengerikan. Itu penuh dengan cacing-cacing kecil yang sekarang kita sebut trichina. Cacing-cacing tersebut mendapatkan jalan masuk ke dalam otot dan pada akhirnya dapat membunuh orang itu. Dalam tubuh manusia, hal ini hampir seluruhnya berasal dari konsumsi produk daging babi. Mozart menulis surat kepada istrinya 44 hari sebelum penyakit misteriusnya dimulai. Apa yang saya cium? Potongan daging babi. Che gusto, sungguh rasanya sangat enak. Saya makan untuk kesehatanmu. Dia meninggal 15 hari setelah dia sakit. Trichinosis memiliki masa inkubasi sekitar 50 hari. Gejala Mozart serupa dengan orang lain yang memakan daging babi yang dipenuhi parasit. Menurut Dr. Don Colbert dalam bukunya Apa yang akan Yesus makan, menyatakan, saat ini banyak orang-orang menyatakan bahwa daging babi adalah daging yang aman untuk dimakan di zaman modern. Saya tidak setuju. Babi memakan makanan dalam jumlah besar, dan ini mengencerkan asam hidroklorida dalam perut babi. Hal ini pada gilirannya memungkinkan racun, virus, parasit, dan bakteri untuk diserap ke dalam daging hewan. Selain rakus, babi juga merupakan hewan yang sangat kotor. Mereka akan memakan sampah, kotoran, dan bahkan daging yang membusuk. Babi mudah menjadi sarang parasit, termasuk Trichinella, cacing pita babi, dan Toxoplasmosis. Ya, memasak daging babi pada suhu 160 Fahrenheit atau lebih tinggi akan mematikan parasit. Tetapi, bagaimana dengan bagian tengah daging atau sepotong daging yang sering disajikan dalam keadaan setengah matang? Lebih aman memakan apa yang Tuhan suruh kita makan. Kita bisa lihat di dalam Imamat 11 dan menghindari kemungkinan dimakan oleh cacing. Apakah ada dalam daftar makanan Anda apa yang menurut Allah najis? Mungkin sudah waktunya untuk membersihkan kebiasaan makan Anda. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini kembali renungan pagi kita mengingatkan soal menjaga kesehatan. Saat ini ditekankan bagaimana ketika Tuhan melarang manusia untuk memakan daging babi, oleh karena memang daging itu tidak sehat untuk dimakan oleh manusia. Itu penuh dengan ancaman penyakit. Beberapa tadi sudah dijelaskan bahwa mengandung cacing, bahkan juga mungkin ada penyakit yang lain. Itulah sebabnya saudara, Allah melarang manusia untuk memakan daging babi. Itulah sebabnya saya tidak mau menghakimi saudara yang mungkin masih mengkonsumsi, tapi saya sangat menganjurkan saudara untuk meninggalkan makanan ini. Ya, karena Allah juga tidak menyebutkan ini sebagai makanan,
tapi Tuhan melarang ini untuk dimakan. Sebab itu, untuk lebih jelasnya saudara dapat membaca dalam Imaman 11 apa yang boleh dimakan dan aman untuk dimakan yang diizinkan oleh Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini akan memberkati kita sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya hidup kita dapat menjadi berkat. Tuhan